Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menerima setiap pujian penyembahan anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami memuji akan nama Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam loh hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah bulan apa Bapak Ibu? Desember. Pohon Natal sudah terpasang. Di rumah Bapak Ibu sudah dipasang pohon Natalnya? Nah, nanti pulang dari gereja yang punya pohon Natal masih disimpan di gudang, dikeluarkan, dipasang. Kalau di Manado itu sejak tanggal 1 sampai tanggal 15 Januari itu pohon Natal itu sudah terpasang. Dari tanggal 1 Desember itu sudah start dan mereka open house saudara ya. Kalau hari tanggal 25 itu mereka open house. Open house itu artinya seperti hari raya Idul Fitri. Ya, saling kunjung mengunjung dari rumah jemaat satu ke jemaat yang lain saling berkunjung. Yaitu, jadi lalu nanti hari yang kedua mereka tanggal 2 bisa berkunjung ke jemaat yang gerejanya lain dengan kita. Itu di Manado. Dan di gereja kita, di daerah kita, di daerah Punden Arum ini cukup bagus, masih mending. Ya, setiap tanggal 25 keluarga besar berkumpul, itu sudah luar biasa. Itu perlu dilanjutkan karena memang Natal ini menjadi hari raya kita, menjadi momen besar kita untuk kita saling bersilaturahmi dengan keluarga besar di apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Natal, ya, kita bicara tentang Natal tidak terpisahkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 itu memberitahu keberadaan kita. Yohanes 3 ayat 16 sedang memberitahu siapa kita yang sebenarnya. Nah, mari kita akan buka ayat kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat ini ayat hafalan, hampir semua anak-anak Tuhan paling tidak separuhnya hafal ayat ini saudara ya. Nah, kalau sudah ketemu, saya jemput kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri semuanya untuk menghormati firman Allah yang akan kita baca. Sudah ada di LCD, sudah bisa membacanya di situ? Ya, saya masih kelihatan kalau besar begini ya. Yuk, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kitab Yohanes atau Injil Yohanes. Yohanes itu murid yang paling dekat dengan Yesus. Makanya dalam kehidupan Yohanes dia menuliskan hal ini, ya, menceritakan hal ini karena Yohanes tahu persis keberadaan umat manusia pada saat itu. Kehadiran Yesus bagi Yohanes adalah satu anugerah keselamatan yang luar biasa. Dalam kitab Matius, Injil Matius, bicara tentang Natal, itu bicara tentang Yesus adalah seorang raja damai. Ya, dia raja di atas segala raja. Lalu kalau kita lihat ke Markus, Yesus datang ke dunia ini, dia melihatnya sebagai sosok seorang hamba Allah, seorang hamba yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, di dalam kitab Lukas, Yesus adalah Mesias. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Namun pagi ini kita akan belajar tentang dari Yohanes 3 ayat 16.
Bicara apa di sana tentang Natal? Nah, saudara, Natal itu adalah Yesus. Natal adalah Yesus. Natal adalah kehadiran atau kelahiran Yesus. Dan Natal itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu, Yohanes 3 menunjukkan kepada kita bahwa siapa kita sebenarnya. Ya, siapa sebenarnya keadaan kita. Bagaimana sebenarnya keadaan kita menurut kitab Yohanes ini, saudara. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan kita? Yang pertama mari kita lihat di bagian A. Yohanes pasal 3 di bagian A itu berkata begini. Ya, pasal 3 ayat 16 tadi yang kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Apa maksudnya? Keberadaan kita itu perlu mendapat belas kasihan. Keberadaan kita adalah orang yang harus dikasihani. Keberadaan kita adalah orang yang perlu diberi kasih Allah. Maka Yesus datang ke dunia ini ingin menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Jadi kalau kita lihat, Yesus hadir di dunia ini, misinya adalah menyelamatkan dunia. Dan cara kerjanya adalah dia dengan kasih Allah itu. Menunjukkan kasih Bapa itu kepada dunia yang gelap. Dunia yang penuh dengan tantangan. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Yesus hadir melalui Natal. Didahului oleh kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau Allah enggak punya kasih, kalau kasih Allah enggak besar, Yesus itu pasti tidak datang. Tapi karena Allah itu punya kasih yang besar, Allah punya misi untuk menyelamatkan dunia. Karena dunia ini dikatakan sudah hancur, dunia ini penuh dengan dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa di dunia hari-hari ini? Semua adalah orang berdosa. Kalau kita belajar kitab Roma, siapa kita? Kita orang yang berdosa. Maka kita perlu dikasihani Tuhan. Kalau saudara belajar SPK, ya belajar pemuritan, atau di baptisan air itu ada materi bahwa kita ini seperti orang yang terjebak di dalam lumpur. Ya, di dalam lumpur dan kita ada di tengah-tengahnya. Begitu kita bergerak sedikit, kita akan semakin tenggelam. Itu namanya lumpur apa? Pasir apa, saudara? Anak-anak sekolah? Namanya pasir apa? Lumpur pasir apa? Jadi kalau orang masuk, bergerak dia semakin turun. Begitu dia bergerak, semakin turun. Butuh pertolongan. Butuh orang punya belas kasihan. Kalau ada orang yang lewat, tapi dia tidak punya kasih, orang itu tidak akan tertolong. Nah, kita diibaratkan seperti itu. Kita ini orang yang penuh dengan dosa, orang yang penuh dengan kegagalan, maka hadirnya Natal mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita adalah orang yang memerlukan kasih Allah. Kita adalah orang-orang yang memerlukan akan belas kasihan Tuhan. Coba kalau saudara sudah dalam kondisi kritis. Di saat seperti itulah, saudara akan sadar. Ingat bahwa Tuhan itu ada. Kalau saudara lagi senang, lagi euforia, lagi diberkati, Tuhan itu menjadi nomor 5. Maka Tuhan itu turun dengan belas kasihannya, ingin menyelamatkan kita, menolong kita. Melalui Natal ini kita diingatkan akan kasih Allah kepada kita semuanya. Makanya tema Natal kita tahun ini judulnya adalah Kasih Bapa. Ini sudah saya dasari dulu.
Nanti Ibu Gembala di hari Natal tinggal poin-poinnya, saudara. Jadi kita semua perlu kasih Bapa. Tanpa kasih Allah, tanpa pertolongan Allah, kita bukan siapa-siapa. Kita enggak bisa apa-apa, saudara. Amin, Bapak Ibu. Ingat Tuhan jangan ketika kita susah. Ingat Tuhan jangan ketika apa? Sedih, ketika ada persoalan. Natal ini adalah euforia. Natal ini adalah penuh sukacita. Di saat jemaat penuh sukacita, penuh euforia ini, justru di situ Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita semua itu hidup perlu kasih Allah. Karena tanpa kasih Allah kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita bisa masuk surga karena kasih Allah. Nanti kita lihat di situ, saudara. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16 itu memberitahukan kepada kita sebenarnya keadaan kita. Bahwa kita adalah orang yang perlu menerima kasih Allah. Orang yang memerlukan belas kasihan Allah. Makanya kalau saya berdoa untuk jemaat yang sudah parah, lama enggak ke gereja, lama terhilang, sakit enggak sembuh-sembuh. Doa saya adalah, Tuhan turunkan belas kasihan-Mu untuk orang ini. Tuhan turunkan belas kasihan-Mu. Saya percaya ketika orang yang didoakan itu mendengar doa saya, lalu dia mengingat akan kasih Allah, dia akan disembuhkan Tuhan. Dia akan ditolong Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, terus dan anugerah-Nya. Ngapain? Selamatkanku. Sebab apa, saudara? Sebab kasih. Amen. Yes, semua karena kasih Allah, saudara. Allah Bapa. Yes. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada. Pasang pohon Natal di rumah kita yang punya. Bagi yang enggak punya pohon Natal, udahlah. Buat apalah lampu pasang di situ. Anggap aja itu Natal, saudara. Supaya apa? Ingat akan kasih Allah kepada kita. Amin, saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita. Terus diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Stop. Bukan konser pujian penyembahan, saudara. Ini sedang khotbah. Pohon Natal ini juga mengingatkan kepada kita akan kasih Allah. Amin. Kenapa pohon Natal? Kenapa bukan pohon pisang? Kenapa bukan pohon jambu, saudara? Kenapa mesti pohon cemara yang dijadikan contoh? Karena pohon cemara itu, akarnya itu, akar tunggalnya itu ke dalam. Lalu pohon Natal ini, pohon apa? Cemara itu ulet. Kalau diketok itu mudah. Tetapi ketika kena angin, kena badai, itu dia tidak akan roboh. Pohon-pohon lain di pinggir jalan itu pada roboh. Kalau pohon cemara, dia hanya akan begini, saudara. Dia tidak akan pernah roboh. Saya waktu muda, saudara, waktu masih suka ngarit. Saudara tahu ngarit, saudara? Ngarit. Saya kalau ngarit, kalau musim kemarau, itu kalau sudah kemarau itu di ladang-ladang sudah nggak ada rumput. Sudah nggak tumbuh karena tanah pasir di daerah Temanggung itu. Maka kami harus mencari rumput di gunung. Perbatasan lahan warga sama
gunung. Kami sampai ke sana. Dan di situ banyak sekali pohon pinus dan pohon cemara dan akasia, saudara. Nah, ketika kita lewat tukulan pohon cemara itu banyak sekali, saudara. Itu saya iseng, saudara. Setiap ngarit situ, pohon yang satu itu tak injak gini, set gitu. Besok saya situ lagi, itu sudah nengel gini lagi, saudara. Nanti pulang sambil nyunggi suket gitu, tak injak lagi, jret gitu. Itu nongol lagi, saudara. Itulah pohon cemara. Makanya kenapa pakai pohon cemara? Ini juga mengingatkan kepada kita, kalau hidup kita ada kasih Allah, kita akan kuat. Amin, saudara. Jadi yang pertama poinnya, Natal itu mengingatkan kepada kita, kehadiran Yesus di dunia ini mengingatkan kepada kita akan kebesaran kasih Allah kita, bahwa kita sebenarnya orang-orang percaya masih memerlukan kasih Allah. Bahkan dunia ini, makanya dikatakan kenapa ada lampu, ada bintang, karena Yesus adalah terang dunia yang akan menerangi dengan kasih Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ini ayat-ayat pendukungnya saya lewati saja, saudara, karena ada penyerahan anak. Yang kedua, mari kita baca bagian B. Kita harus mulai dari A dulu. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini bagian A. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Yang kedua, keberadaan kita sebenarnya adalah orang pribadi manusia yang perlu ditolong, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dengar kalimat kata ditolong, sederhana sekali implikasinya dalam kehidupan kita. Kalau saudara nggak punya uang, saudara butuh pertolongan supaya ada orang. 1, ngasih uang. 2, minjemin uang. Betul tidak? Kalau saudara tersesat di Jakarta, saudara butuh pertolongan apa? Banyak. Dipertemuan dengan orang yang kenal, yang dilalah, ya pokoknya ada saja. Ketemu dengan polisi misalnya, butuh orang lain untuk menolong. Seperti orang yang tersesat di dalam hutan. Ini pernah saya jelaskan di materi baptisan air. Diibarat seperti orang yang tersesat di dalam hutan, perlu ditolong. Kita semua itu butuh pertolongan, kita perlu ditolong. Maka dia hadir di dunia ini. Dia menjadi apa? Penolong. Dinyatakan lewat apa? Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus naik, dia turun. Yesus naik, Roh Kudus turun. Menjadi apa, saudara? Penolong. Nah, ini nanti biar dijelaskan di ibadah Pentakosta. Kehadiran Yesus melalui kasih Bapa itu, Dia ingin menolong kita. Orang-orang yang sedang tersesat. Orang-orang yang sedang membutuhkan kita. Membutuhkan Tuhan. Kita sudah belajar minggu lalu. Allah kita adalah Allah Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Yehovah Syama, Yehovah Shalom. Itulah Allah kita. Nah, kita perlu pertolongan, Bapak Ibu. Coba saya baca lagi ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap apa? Orang yang percaya kepada tidak apa? Kalau saudara tidak ada yang menolong, kebinasaan menantikan kita. Kalau saudara tidak kenal Yesus, binasa dan hadiahnya adalah neraka.
Cara Tuhan menolong kita sederhana. Cukup percaya kepada Yesus. Jiwamu, hidupmu, rohmu diselamatkan. Itu bentuk pertolongan Tuhan. Karena ayat ini mengatakan, ya, kalimat kata kekal itu kan kita ada di sorga selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu ditolong oleh Tuhan supaya tubuh jiwa diselamatkan. Makanya saya kemarin sama anak-anak, Natal ini anak-anak bawa temanmu satu yang kira-kira tertarik kepada kekristenan. Bawa temanmu ketika dia mendengar firman, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan bertumbuh dalam hati orang itu. Dan orang itu akan menjadi percaya Yesus. Itu kita sudah menjadi bagian daripada agen Allah untuk misinya, yaitu menolong orang yang harusnya dia binasa, harusnya dia tersesat. Dia mendengar kebenaran, dia mendengar firman, dia mendengar berita sukacita dan damai sejahtera. Dia bertobat. Saya kasih contoh dulu, tadi malam anak-anak adalah Mas Anto. Mas Anto ini, saya tanya, Mas, kenapa jadi orang Kristen? Yang pertama, ada yang mengajak. Ada yang mengajak ya Mas? Ada yang mengajak. Mengajak kemana? Pergi ke gereja. Kalau di Semarang itu tidak di gereja dulu, diajak ke kelompok sel dulu, ke FA dulu. Dikenalkan dengan Sang Juru Selamat. Dikenalkan dengan Sang Penolong yang ajaib. Maka manusia itu sebenarnya butuh pertolongan Tuhan. Nah, jadi Kristen perlu pertolongan. Masih saudara. Karena kita masih manusia yang lemah, yang satu saat bisa jatuh. Kita perlu pertolongan Tuhan. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Ya itulah posisi kita saat ini. Kita perlu pertolongan Tuhan. Dan Natal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana ya sebenarnya keadaan kita menurut Yohanes 3 ini? Bagian C, saudara, saya bacakan. Ini di Alkitab tulisannya malah cilik, saudara ya. Nek, kono malah ketok. Harus dari awal bacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan ayat ini saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Garis bawahi kalimat kata beroleh hidup. Coba katakan beroleh hidup. Keberadaan kita perlu hidup Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan melainkan, jadi tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup. Yang pertama adalah hidup yang sesungguhnya yang kita alami di dunia ini, lalu adalah hidup di dalam Dia, lalu hidup di dalam kekekalan Bapak Ibu. Di dunia ini kita masih memerlukan hidup, yaitu hidup di dalam Tuhan. Pak, setelah mati di dunia ini, kita bagaimana? Ayat ini mengatakan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang artinya apa? Kita masih hidup di sorga, haleluya. Cuman ganti alamat. Kalau hari ini alamatnya di Milo 1, Milo 2, Milo 3. Kalau saudara sudah sowan wonten ngarsanipun Gusti, alamatipun sampun benten. Alamatnya adalah Jalan Surga nomor
sekian. Amen. Rumahnya terbuat dari lantainya emas, dindingnya mutiara, pintunya terbuat dari kayu gofir. Wah, luar biasa saudara. Itulah alamat kita, hidup kita ke depannya. Sekarang kita hidup bersama Tuhan. Ya, nanti setelah kita meninggal secara dunia ini, kita tetap tinggal bersama Bapa memperoleh hidup yang kekal itu saudara. Yesus datang memberi hidup. Pengertian yang pertama, kita yang sudah mati. Ya, mati seperti apa toh? Banyak loh orang mati. Ketoke bergerak tapi mati. Banyak. Ya. Ketoke mati. Ketoke urip, ketoke utek-utek, gerak-gerak. Tapi rohnya mati. Pikirannya mati. Logikanya mati. Maka orang itu perlu merasakan hidup di dalam Tuhan. Dia datang memberi hidup dan memberi kelimpahan. Itu janji firman Tuhan. Dia datang memberi kita hidup dan kelimpahan. Terus saudara jangan khawatir. Meninggal kapanpun, nanti kita akan bertemu. Makanya ada lagu tuh. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Terus? Ya, jauh di udara. Kalau dalam pelajaran Pentakosta, kita akan hidup dalam 1000 tahun damai. Dan itu hanya melalui percaya kepada Yesus. Jadi saya simpulkan firman Tuhan pagi hari ini saudara. Yang pertama, keberadaan kita perlu kasih Allah. Maka ketika Natal, ingatlah akan kasih Tuhan kepada kita. Dia mati, dia berkorban buat kita. Dia mati di kayu salib supaya kita terselamatkan. Itu karena kasih Allah. Yang kedua saudara, kita perlu pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan kita, kadang kita jatuh, kita mengalami persoalan. Tapi kita perlu pertolongan Tuhan. Ya, ada lagu mengatakan apa? Pertolonganmu begitu ajaib. Itulah janji firman Tuhan. Ya, dia datang menolong kita. Karena apa? Karena kita butuh ditolong. Yang ketiga, dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Hidup berkelimpahan. Jadi hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, lalu hidup di dalam kerajaan sorga 1000 tahun damai bersama dengan Allah. Di sana tidak ada susah, tidak ada sakit, dan itu diberikan kepada kita. Maka dari itu saudara, ketika kita sadar di Natal ini, kita perlu kasih Allah. Kita perlu pertolongan, dan kita perlu hidup. Rohanimu yang mati, hidupkan kembali. Jam-jam doamu yang mati, hidupkan kembali. Dan Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Saya bacakan ayat yang terakhir saudara, Yohanes 10 ayat 10. Mungkin bisa ditunjukkan di layar, Yohanes 10 ayat 10. Kalau saya baca Alkitab tulisannya tidak kelihatan, saya enggak bawa HP. 10 ayat 10. Sudah? Oke. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan apa? Kalau saudara baca ini katakan apa? Dia, aku itu huruf besar. Aku datang supaya mereka itu siapa? Kita semua. Orang yang percaya, kata Yohanes tadi, yang percaya supaya mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala apa? Mau kita berkelimpahan? Kalau saudara mau berkelimpahan dan tetap hidup, ingat semua
Mari tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Hatiku tenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, amin. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi saudara, hatiku tenang, hatiku tenang. Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah, haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat pelayan perjamuan bisa masuk ke depan. Kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita perlu kasih Allah. Kita perlu pertolongan Tuhan. Dan Dia tahu kalau kita itu butuh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib. Ketika Yesus bersama-sama muridnya sedang makan perjamuan malam. Di tengah-tengah itu Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Lalu ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu sekalian. Lalu Yesus berkata, makanlah kalian semua dari tubuh ini. Lalu ia mengambil cawan, ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sekalian untuk menghapus dosa. Yesus berkata, minumlah. Pertolonganmu
tanganmu